Hai semuanya, kembali lagi bersama saya dari KJ Purwati. Di sini saya mau bercerita mungkin uh, tentang review atau kebanyakan masyarakat yang baru mengenal produk-produk handphone atau merek-merek handphone baru. Yang seperti biasanya yang masyarakat kenal, di situ ada handphone Samsung, ada handphone iPhone, ada handphone Oppo, dan juga ada Vivo. Dan dari sedikit masyarakat juga mengenal juga handphone adanya Infinix, adanya Tecno, adanya juga Nokia, itu pasti masyarakat sudah kenal. Dan di sini saya mau membahas tentang kebanyakan kenapa masyarakat semisal ada handphone ataupun ada merek handphone dari Infinix, dari Itel, dari Tecno, dari handphone lain sebagainya, itu kebanyakan masyarakat menolak karena yang notabene merek tersebut tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat. Dan di sini saya akan bahas ataupun memberi salah satu contoh handphone yang sekiranya memang pantas dan memang bisa dipakai masyarakat tanpa mengenal merek. Edukasi atau memberikan saran. Jadi kenapa kita harus membeli handphone baru dan HP merek apa yang pantas untuk dibeli. Jadi di sini saya mau memberikan contoh, sedikit contoh. Kita beli handphone, itu pasti kita membeli karena ada beberapa sebab. Yang pertama, handphone kita rusak. Yang kedua, dari performa juga sudah tidak begitu bagus. Dan yang ketiga, memang sudah saatnya ganti. Dan yang keempat, pengen tampil lebih baik lagi dengan unit yang dipakai. Jadi yang pertama, untuk dari segi umur. Untuk dari segi umur, kebanyakan anak-anak sekarang mungkin anak SD, anak SMP, SMA, kuliah, sudah bekerja ataupun sudah lanjut usia, kebanyakan memilih atau lebih tertarik dengan brand-brand semisal kayak ada di Samsung, Oppo, dan juga Vivo, ataupun dari Xiaomi. Jadi terlepas dari brand-brand tersebut, di seri ataupun merek dari Infinix, Tecno, Itel, dan juga ada iQOO dan kawan-kawan dan sebagainya, itu juga pantas mereka miliki karena pada dasarnya kita membeli handphone itu sesuai kebutuhan kita. Jadi kebutuhan kita untuk apa? Misal nih, sebagai seorang anak, misal anak dari anak sendiri paling dipakai untuk YouTube, dipakai juga untuk main games. Itu pun handphone apapun boleh, cuman kalau semisal nih mau dibeliin handphone dengan merek Infinix, merek Itel, Xiaomi, itu juga masalah. Yang terpenting itu kalau untuk anak, handphone pertama dari segi baterai juga harus lebih besar. Yang kedua juga dia udah dibekali dengan kenyamanan mata. Jadi untuk anak jangan sering-sering main handphone dengan kontras layar atau brightness layarnya lebih tinggi karena bisa merusak mata. Itu kalau untuk dari anak. Kalau untuk kalangan anak sekolah dari SD, SMP, SMA, di sini kebutuhannya untuk sekolah yaitu dengan memori yang lebih besar. Misal yang notabene sekarang memori ada 32 GB, ada 64 GB, ada juga 128 GB, dan juga di 256 bahkan 512 dan juga 1 tera. Itu menunjang untuk sekolah.
Jadi penyimpanan lebih besar juga nggak gampang gonta-ganti handphone. Beda lagi kalau untuk para pekerja, tentunya lebih menggunakan memori lebih besar, RAM juga lebih besar, karena tabletnya sekarang bekerja juga butuh penyimpanan data yang lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau untuk bekerja itu juga harus support dalam kamera yang emang notabene lebih bagus. Kamera lebih bagus karena sekarang itu kamera memang fungsi pertama yang dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari. Semisal nih kalau kita laporan, absen, terus juga editing, juga nanti revisi apapun itu juga butuh kamera. Itu untuk yang para pekerja. Beda lagi untuk para gamers. Kalau para gamers biasanya itu dia lebih suka sama chipset. Chipset andalanya apa? Jadi semisal nih untuk saat ini chipset yang bisa didapatkan ada di Snapdragon, ada juga di Helio seri gaming, ada juga nanti ada di Dimensity, ada juga nanti pakainya di Samsung ada Exynos. Itu juga berpengaruh besar untuk gaming. Juga nanti ada frame rate layar, itu juga penting untuk saat game. Udah itu aja mas, nggak ada lagi. Kalau untuk gaming pasti layarnya, refresh rate-nya juga harus lebih tinggi. Jadi refresh rate handphone saat ini pada umumnya itu cuma 60 Hz. Tapi sekarang kebanyakan handphone di harga 1 juta bahkan 2 jutaan, 1 jutaan pun dia juga udah banyak yang memakai refresh rate 90 Hz. Situ. Kalau yang terakhir ada lansia. Jadi manula ataupun lansia itu juga handphone itu juga penting. Jadi handphone yang rekomendasi untuk lansia itu nanti pertama dari segi layar otomatis harus yang gede. Kalau handphone sekarang layarnya 6,5 inch ke atas. Jadi handphone 6,5 inch ke atas. Jadi pandangan untuk orang tua pun juga lebih luas. Yang kedua dari kamera juga mungkin dari lansia mungkin video call sama anak ataupun cucu juga dia lebih jelas. Yang ketiga dari segi baterai juga penting untuk lansia ataupun manula. Jadi untuk lansia manula baterai nggak sering ngecas, lebih tahan lama kalau dipakai PC anak sama cucu mungkin seperti itu. Dari sekian pengumpulan untuk unit, untuk brand, itu kesimpulannya tidak semua brand itu masuk di semua kalangan. Jadi enggak semua umur. Jadi semisal umur juga enggak harus pakai handphone brand A, B, C ataupun D, harus A, harus B, itu tidak. Jadi menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi sekian dari saya. Kalau memang ada salah untuk penjabaran ataupun untuk review saya banyak minta maaf karena yang namanya manusia memang tidak luput dari dosa. Terima kasih, see you bersama Kak Cipun tadi.